my name is Oki and welcome back to my channel. Annyeonghaseyo, Oki-mita. Kali ini aku bakalan bahas proses apostil untuk dokumen ke Korea. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apostil itu adalah sertifikat untuk mengesahkan dokumen supaya dokumen itu setara dengan dokumen yang asli. Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin proses apostil itu ada yang versi baru dan ada versi lama. Jadi versi yang baru ini tuh baru dilaksanakan Juli 2022. Jadi aku udah pernah ngerasain dua-duanya, jadi aku bakalan sharing dua-duanya. Oke, yang pertama aku bakalan jelasin untuk versi yang lama, yaitu mulai dari step 0. Jadi step 0 ini adalah ke notaris atau ke sworn translator. Jadi sworn translator adalah penerjemah tersumpah. Nah, dokumen-dokumen apa aja sih yang harus dibawa ke notaris dan dokumen-dokumen apa aja yang harus dibawa ke sworn translator? Jadi, buat dokumen yang udah bahasa Inggris itu kalian bisa langsung bawa aja ke notaris. Ya, yang jelas harus difotokopi dulu ya. Jadi difotokopi, dibawa ke notaris. Kalau misal dokumen itu masih bahasa Indonesia, kalian bawa ke sworn translator. Nah, ini aku bakalan jelasin lebih detail ya. Untuk yang notaris biasanya itu prosesnya 1 hari atau beberapa jam tergantung dari notarisnya. Dan ini dokumennya jangan lupa untuk difotokopi dulu ya, jangan pakai yang asli. Jadi fotokopi dibawa ke notaris. Nah, di sini itu harganya juga beda-beda. Kalau misal kemarin aku tuh ada yang 50.000 per 3 dokumen, ada juga yang 25.000 per dokumen. Jadi tergantung dari notarisnya. Sebelum kalian bawa ke notaris, kalian harus pastikan nama notaris itu ada di PPAT. Jadi kalian bisa cek website PPAT di bawah. Jadi pastikan nama notaris itu ada di PPAT dan juga nama notaris itu ada di Kemenkumham AHU. Itu juga bakalan aku taruh linknya di bawah. Jadi kalau misal kalian buka Kemenkumham AHU dan kalian itu daftarin apostil, nanti kalian tuh harus ngisi kayak gini dan kalian tulis nama notaris kalian. Terus pastikan namanya itu ada di drag down-nya, karena kalau misal nggak ada di situ nanti kalian harus masukin spesimen, dan spesimen bentuknya kayak gini. Dan kalau kalian diminta spesimen, kalian harus bolak-balik ke notaris, jadi kayak ngabisin waktu dan juga uang transport ya. Jadi pastikan namanya ada. Nah, lanjut untuk dokumen yang belum berbahasa Inggris, jadi dokumen bahasa Indonesia kayak KK sama akte, itu kalian bawa ke sworn translator. Ini biasanya mereka cuma minta bentuk PDF-nya, habis itu sama mereka dikerjain, diketikin, ditranslatein ke bahasa Inggris, habis itu diprintin sama mereka dan dikirim ke kita. Jadinya ini tuh range-nya dari 1 sampai 6 hari ya, tergantung, dan harganya beda-beda. Kalau kemarin aku di Eri Juliani itu 6 hari 60.000 kalau nggak salah. Jadi untuk hasil yang selesainya 6 hari itu 60.000 per dokumen, dan untuk printnya itu 15.000. Jadi bisa print ulang. Jasanya itu cuman sekali aja. Jadi misal aku punya kakak aku bahasa Indonesia dan aku mau translate ke bahasa Inggris. Nah, proses mentranslate-nya 60.000, tapi untuk printnya 15.000. Jadi kalau misal kalian mau print banyak, nah itu kalian nggak usah bayar 60.000 kali 3, enggak. Jadi 60.000-nya sekali, sisanya tinggal 15.000 dikali berapa lembar gitu ya. Ini untuk di Eri Juliani. Jadi buat kalian yang domisili sekitaran Surabaya atau Jawa Timur, kalian bisa cek di bawah, aku bakalan taruh di description box. Nah, ini kalian cari aja sworn translator di Google, ada banyak. Kalian cari yang dekat dengan rumah kalian, karena nanti dokumennya kan bakal dikirim ya, jadi maksudnya ongkirnya tuh biar nggak mahal-mahal kayak gitu. Nah, oke, jadi udah selesai nih step yang 0, yaitu ke notaris dan ke sworn translator. Kita masuk ke step yang pertama, yaitu ke Kemenkumham. Untuk versi lama ke Kemenkumham ini tuh memakan waktu sekitar 3-7 hari buat di-accept. Jadi ini tuh kalian masukin dokumen kalian yang udah dinotarisin atau yang udah di penerjemah tersumpah di websitenya, yang website lama ya ini ya. Nah, terus habis itu kalian tunggu untuk di-accept. Nah, habis di-accept nanti bakalan dikirimin stiker. Kalau zaman dahulu tuh dikasih zaman dahulu, berasa kayak lama banget. Dikasih stiker gitu ya untuk ditempelkan ke dokumennya. Ini harganya itu 50.000 per dokumen. Jadi karena ini prosesnya kan panjang banget ya untuk versi yang lama, jadi di Kemenkumhamnya sendiri 50.000 per dokumen, dan nanti dapatnya stikernya akan dikirim ke rumah kalian. Terus habis itu step yang kedua adalah ke Kemenlu. Jadi Kemenlu ini tuh kemarin harusnya juga pakai aplikasi, tapi karena waktu itu pas zamannya aku sekitaran kalau nggak salah Maret gitu,
Nah itu aplikasinya error, jadinya kita harus walk in, datang langsung ke Kemenlunya. Jadi akhirnya aku sama teman aku datang ke walk in gitu, dan karena adanya penumpukan setelah error udah berminggu-minggu gitu ya, jadi itu banyak banget antriannya, panjang banget. Dan waktu itu aku sama teman aku tuh dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu baru selesai. Bener-bener kayak masukin semua datanya satu-satu, dan itu kita sendiri. Kalau misal salah kita ngulang dari awal lagi. Dan untuk bayarnya itu juga di tempat, bayarnya transfer tapi harus langsung di situ waktu itu. Dan untungnya di Kemenlu ini lebih murah, yaitu 25.000 per dokumen. Nah kalau misal dari yang aku baca, kalau Kemenlu di aplikasi itu selesainya 1-4 hari, tapi karena kemarin aku walk in jadinya dia langsung jadi udah langsung bayar, terus stikernya langsung jadi, terus langsung ditempel kayak gitu. Oke, lanjut proses yang ketiga adalah ke Kedubes. Jadi Kedubes ini tuh prosesnya paling cepat, dia cuma 1-4 jam. Kayak aku waktu itu pagi kan datanya, terus setelah makan siang itu udah jadi. Jadi benar-benar cepat banget, dan harganya adalah 58.000 per bundle. Jadi dia bentuknya bundle gitu ya. Misal aku perlu bundle untuk ijazah, transkrip, KK dan akte yang sebelumnya udah ngelewatin proses Kemenkumham dan juga Kemenlu. Habis itu dibundle empat-empatnya di Kedubes. Nah itu versi yang lama ya. Nah jadi versi yang lama itu emang panjang banget, ada 3 step. Tapi kalau misal versi yang baru itu ada 1 step tapi harganya lebih mahal. Jadi untuk yang versi baru ini cuma di Kemenkumham aja, dan itu harganya 150.000. Jangan lupakan step 0. Jadi step 0 itu tetap ada. Step 0 tetap harus ke notaris atau ke sworn translator. Habis itu 1 adalah ke Kemenkumham. Dan ke Kemenkumham ini kalian bisa buka websitenya di Kemenkumham AHU, terus pilih yang apostil. Nah terus habis itu kalian masuk, tinggal isi data-datanya aja. Cuman di sini tuh kadang agak tricky. Kenapa? Karena misal nih kalian isi data-data kalian, tapi itu bagi pegawainya yang ada di Kemenkumham AHU itu kayak nggak sesuai, itu kalian bakalan ditolak. Dan ditolaknya itu nggak langsung hari itu juga, biasanya kayak baru beberapa hari. Jadi pastikan kalau kalian tuh butuh dokumen apostil tuh jangan mepet-mepet. Jadi paling nggak maksimal lah sebulan sebelum. Jangan kayak seminggu sebelum tuh jangan, karena kalian tuh nggak bakalan punya waktu yang cukup gitu. Karena kita nggak tahu nih kapan pegawai Kemenkumham AHU itu ngecekin punya kita dan nge-accept gitu. Iya kalau di-accept, tapi kalau ditolak gitu, misal kayak salah ini harusnya bukan notaris aja tapi notaris Kabupaten Kediri misal kayak gitu ya. Kayak aku kemarin ada yang salah juga gitu. Terus kadang udah aku benerin tapi tetap salah karena yang ngecek itu adalah pegawai yang lain gitu ya. Jadi ada misal pegawai A, B, C, D, E, dia itu punya kriteria masing-masing untuk ngeloloskan sebuah dokumen. Jadi itu kayak laki-lakian aja. Kalau misal kalian ragu, kalian nge-apply banyak, nggak apa-apa. Kalau misal ternyata vouchernya untuk bayar itu ada banyak, nah kalian tinggal pilih aja yang mau kalian bayar gitu ya. Jadi di sini harganya jadi 150.000. Kalau misalnya sebelumnya itu kan 50.000 ya. Tapi ini kan udah include semuanya, udah jadi apostil gitu ya. Jadi ya wajar lah jadi lebih mahal. Oh ya, jadi ini tuh bayarnya pakai voucher sama kayak UKT gitu ya. Vouchernya bisa kalian ambil di website Kemenkumham AHU, atau kalian bisa cek di email kalian, karena nanti kalau udah diterima, di accept, nanti bakalan ada tulisan selamat dan ada vouchernya. Nah ini bisa kalian bayar ke teller BNI terdekat. Jadi setahu aku sih bisanya cuma ke teller BNI ya, tapi mungkin bisa yang lain kalau kalian tahu. Nah karena kemarin aku udah pakai teller BNI aja, jadi aku ke BNI untuk bayar langsung ke teller. Udah deh selesai. Jadi ini udah selesai. Kalian kalau misal mau ambil sertifikat apostilnya itu kalian harus datang ke Kemenkumham yang ada di Kuningan. Aku tulis alamatnya di sini. Nah nanti kalian ke sana terus ambil antrian. Nanti kalian juga harus bawa dokumen yang udah dinotarisin sebelumnya ya, dinotarisin atau di sworn translator sebelumnya. Nanti bakalan diklip. Nah jadi bakal kayak ada mesin klip-klip kayak gitu. Nanti bakalan digabungin sertifikat yang apostilnya itu sama yang dokumen fotokopian yang udah dinotaris. Nah jadilah itu adalah apostil yang baru gitu ya. Jadi bentuknya agak aneh tapi ya nggak apa-apa, yang penting ini prosesnya, birokrasinya udah nggak
ngeselin sebelumnya gitu. Oke, itu adalah proses apostil yang lama versus yang baru, dan alhamdulillah versi yang baru itu lebih enak dan lebih cepat gitu ya. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk proses apostil. Aku doain semoga kalian lancar-lancar dan gak ditolak-tolak gitu ya. Alright guys, hope you have a great day and a great week, and don't forget to fight for your dreams. Annyeong!